Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, jumpa lagi dengan Media Channel. Di video kali ini ya, Media Channel menampilkan fenomena yang sangat marak sekali ini, dimana orang berbondong-bondong memeluk Islam ya, bukan hanya di kalangan level usia atas, tetapi di kalangan milenial ya, di kalangan milenial pun sangat marak sekali, karena era keterbukaan ini mereka sudah sadar ya, ternyata mereka ingin menyembah Tuhan yang bukan mayat ya, Tuhan yang bukan mantan mayat. Nah, mereka ingin merubah, mencoba untuk menyembah Tuhan yang esa murni. Nah, disinilah dimana mereka ini ingin merubah sesembahannya itu ya, daripada dia menyembah Tuhan mayat atau pernah mati 3 hari. Nah, mereka mencoba untuk mencari kebenaran yang sebenarnya, karena orang Yahudi tidak mau menyembah Tuhan mayat ya. Nah, ini salah satunya ya, milenial, para pemuda milenial ya. Ini masa kini ini digambarkan di akun Delpano Chris ya. Ini salah satu mualaf yang keren ya. Mari kita simak saja paparan dia, kenapa dia sampai menjadi seorang yang mualaf memeluk Islam. Ini sangat keren karena dia ini era milenial ya, yang mewakili era milenial, pemuda-pemudi milenial ya. Kita cek dulu apa motivasinya memeluk Islam. Go. Kali ini tuh aku pengen ngejawabin pertanyaan yang pernah ada di YouTubeku yang udah dari lama, dari tahun yang lalu, cuman memang aku gak jawab-jawab, aku sengaja karena dibutuhkan keberanian untuk menjawab itu, dan sekarang udah insya Allah berani. Jadi guys, ada pertanyaan di YouTubeku itu udah lama banget, dari tahun kemarin. Jadi komennya aku pin, terus yang nge-like itu ada 15.000 likes, dan di bawahnya ada komen 497 balasan pada up gitu. Jadi kan itu kayak menandakan dengan memang kalian minta aku jawab. Ini komennya kayak gini: ceritain dong bro, gimana hidayah awal yang menggerakkan hati untuk memilih Islam sebagai agama sekarang? Gimana sih awalnya aku bisa memilih Islam? Kenapa aku Islam yang dipilih? Jadi kenapa Islam agama? Nah, ini ya, ini gambaran bukti fakta nyata. Ada akunnya ya, ada media medsosnya. Dia juga termasuk YouTuber yang sukses ini. Nah, kita dengar. Ini keren sekali karena dia termasuk orang yang pintar, yang pandai dalam bermedsos, sukses. Nah, kita lihat apa motivasinya dia memeluk Islamnya. Go. Nah, aku pilih. Terus kenapa harus Islam? Banyak banget yang tanya. Tuh, banyak banget yang tanya. Gimana sih awalnya? Mungkin aku ceritanya nggak bakal lengkap banget kayak perjalanannya gimana aja. Cuman aku kayak bakal ceritain kesimpulannya. Jadi dulu tuh aku sempet tahun 2014, di situ aku pertama kali menanyakan tentang kebenaran agama. Jadi kayak aku dengan agama yang aku peluk dulu, aku bertanya dengan agama yang aku peluk. Nah, saat aku memeluk agamaku dulu, aku mulai penasaran kenapa aku memeluk agama tersebut. Gitu. Buat aku agama itu bukan warisan, tapi agama itu kebenaran yang harus kita temukan sendiri. Jadi ya, berarti ini orang dalam posisi ini ingin mencari kebenaran itu sesuai dengan keinginannya, mencari tahu. Tidak mau dia ikut doktrin-doktrin. Dia tidak mau seperti itu. Dia mencari kebenaran itu, menggali sehingga dia menemukan titik kebenaran itu yang sebenarnya ya. Nah, di sini ini keistimewaan orang ini, dia mampu untuk memilah-milah itu sehingga menemukan kebenaran Islam seperti Deddy Corbuzier ya. Kalau Deddy Corbuzier juga seperti itu, pencarian agama itu dia banding-bandingkan dulu ajaran yang sebelumnya dibandingkan dengan ajaran Islam, sehingga hasilnya ya seperti Deddy Corbuzier masuk Islam juga gitu loh. Kita cek dulu ya. Ya, aku terlahir sebagai manusia di dunia, tugasku adalah untuk mencari kebenaran itu. Saat aku memeluk sesuatu yang aku tidak tahu apa yang aku peluk, atau aku buta ilmunya, dan aku tidak tahu tentang apa yang aku jalanin, ya buat aku itu cuma kayak doktrin aja gitu, kayak doktrin dari leluhurku, doktrin dari lingkungan, dan doktrin dari apa yang aku percaya sebelum aku mengetahui itu sendiri. Diawali dengan aku bener-bener cari tahu tentang agama yang aku peluk saat itu. Tapi waktu aku mencari tahu agama yang aku peluk waktu itu, nggak tahu kenapa aku semakin yakin sama agamaku dulu. Aku semakin yakin. Dan waktu aku semakin yakin itu, aku banyak banget punya teman-teman muslim. Nah, aku mulai tuh
kayak sering diskusi sama teman-temanku yang Islam di tahun 2015 mungkin. Di tahun 2014 itu aku sering diskusi sama teman-temanku yang Islam. Aku kayak gimana sih Islam, gimana sih Islam, gimana sih Islam. Dan semakin aku tahu banyak tentang Islam, nggak tahu kenapa anehnya aku semakin benci sama Islam. Bahkan dulu kalau ada azan gitu di rumah aku tuh kayak, ih apa sih berisik, kayak ya Allah astagfirullah. Inilah awal cikal bakalnya dia ternyata mempelajarin, mencoba membanding-bandingkan ajaran Islam itu gimana. Nah akhirnya dia menemukan itu, tahu pembandingnya gitu loh. Yang sebenarnya mereka itu di hati sanubarinya pun sebenarnya sudah berbisik, ngapain saya menyembah Tuhan yang mati ya kan, yang pernah jadi mayat gitu loh. Tuhan yang pernah jadi mayat. Kalau Tuhan itu mampu mengampuni dosa seseorang tuh ngapain perlu harus jadi mayat dulu, mati dulu baru mengampuni dosa orang. Nah dia berpikir di sini secara logika pun sebenarnya ini membuat batin orang ini termotivasi untuk mencari terus kebenaran ini. Apakah ada benar ini yang saya sembah ini gitu loh. Dan ternyata setelah dia mempelajari ya di dalam Al-Quran itu kan sudah dijelaskan ya, al-yauma amaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Sehingga dia menemukan itu semua. Nah mari kita simak lanjut ya. Astagfirullah, kayak apa sih berisik, kayak apa sih, aku kayak nggak suka gitu. Dan aku semakin kita lanjutkan iklan dulu ya, ini kena iklan ya. Semakin lama semakin tahu Islam aku semakin kayak apa sih ini agama nggak jelas, semakin agama nggak jelas, aku kayak gitu dulu. Terus aku pelajarin lagi agamaku karena waktu aku diskusi, waktu aku debat agama sama teman-temanku semua, mereka ngasih argumen-argumen yang waktu itu buat aku tidak masuk akal. Tapi aku cari tahu terus. Aku buka kitabku dulu, aku baca. Semakin aku sadar, semakin aku ngerti kayak ini kok kayak gini, ini kok kayak gini. Ini yang tertulis kayak gini, tapi kok prakteknya kayak gini. Aku kayak semakin bertanya-tanya. Luar biasa ya pencariannya dalam membandingkan agama itu yang perlu kita hargain ini orang. Ya, dia ini termasuk berkualitas lalu pindah agamanya ya. Dia berkualitas dengan membandingkan ajaran agama itu sehingga dia bisa menarik kesimpulan dan akhirnya dia menjadi mualaf. Ini berkualitas, ini suatu berkualitas dalam pindahnya. Karena tidak semua orang pindah bisa seperti ini. Kebanyakan kan orang-orang itu kalau yang tidak berkualitas pindahnya itu karena pasangan, karena ingin dapat materi, duit, ya kan, mau ditukar mie. Nah itu kebanyakan seperti itu. Atau karena dia sakit ingin disembuhkan sehingga pindah agama jadi murtad atau jadi mualaf. Nah ini berkualitas ini. Dia membandingkan ajaran agama itu. Nah sehingga dia mempunyai satu titik ya, suatu titik kesimpulan yang membuat dia itu mampu untuk membuatkan suatu kesimpulan sehingga dia mengambil sikap gitu ya. Nah ini yang kita pelajari. Kira-kira apa yang hasil dia bandingkan ini, kita akan simak berikut ini ya. Selanjutnya ya. Tanya. Akhirnya aku gak mau debat sama temen yang Islam, karena aku bener-bener belajar Islam. Kayak Islam tuh kayak gimana sih. Aku pertama belajar dari Google, biasa googling dari dakwahnya ustadz. Aku dengerin kayak gimana sih Islam. Semakin aku denger, kok semakin masuk akal gitu. Semakin aku denger kok kayaknya agama mereka sama agamaku tuh sama. Kayak nggak ada bedanya gitu. Tapi yang mempraktekkan kebenarannya kok mereka gitu. Waktu tahu kayak gitu, kayak terus kayak gimana ya. Terus aku nggak belajar Islam lagi. Terus aku nggak mau denger ustadz lagi. Aku nggak mau denger dakwah lagi karena aku takut keimananku goyah saat itu. Tapi itu yang ngebuat aku semakin penasaran sama agamaku. Aku semakin baca lagi. Dan semakin aku baca, semakin aku ngerti. Semakin baca, semakin aku ngerti. Kayak aku semakin dekat dengan kebenaran gitu. Aku semakin dekat dengan ini yang bener nih. Itu aku baca kitabku sendiri waktu itu, kayak aku semakin dekat dengan kebenaran. Dan waktu itu aku nggak bisa ngomong eksplisit di sini karena mungkin sensitif. Dan aku kasih catatan lagi, seluruh yang aku omongin di sini ini adalah menurutku. Jadi siapapun yang... Nah di sini sebenarnya dia tuh hatinya ya, karena dia mengetahui di dalam isi kitab suci mereka itu sebenarnya ajaran Islam itu sudah cukup banyak informasinya, termasuk dalam cara penyembahannya ya, dalam keesaan Tuhan, dalam penyembahan Tuhan seperti sujud, puasa, zakat, haji itu bait suci, berhitan, tidak makan makanan yang diharamkan. Nah ini informasi ini mungkin yang membuat orang ini di dalam Bible-nya itu mulai bertanya-tanya kebenaran kenapa orang Islam yang menjalankan itu gitu loh. Bukan ajaran mereka sendiri yang menjalankan.
Nah ini, nah tetapi ternyata faktanya di dalam Bible-nya ada gitu loh, informasi tentang cara beribadahnya itu, cara cara sholat, sujud. Nah semua itu ternyata Islam yang menjalankan. Nah ini yang membuat salah satunya anak muda ini ya berpindah ya menjadi seorang mualaf. Kita lanjut ya. Mendengarkan ini yang berbeda keyakinan dengan aku sekarang, aku mohon maaf sekali kalau kalian tersinggung, tapi ini menurutku ya, ini menurutku. Jadi kalau kalian punya pendapat sendiri, kalau kalian punya argumen kalian sendiri, nggak apa-apa, silahkan. Lakum dinukum waliyadinku. Jadi kayak ya udah gitu, karena kita manusia, kita punya pendapat kita masing-masing. Tapi ini apa yang aku pelajarin. Terus akhirnya setelah aku belajar, aku tidak menyentuh Islam sama sekali. Aku malah semakin menemukan kebenaran di agamaku sendiri. Kalau Islam itu yang benar gitu. Jadi aneh, jadi kayak aku bingung sendiri. Aku nggak belajar Islam, aku berhenti belajar Islam, dan aku mulai serius belajar agamaku sendiri. Justru aku menemukan bahwa kalau Islam itu yang benar. Ini aneh, kayak ya. Kan inilah sebenarnya fakta kebenaran Islam itu sebenarnya sudah digambarkan oleh Al-Qur'annya di dalam hadis Nabi, bahwa orang-orang Nasrani ya, orang-orang Yahudi itu mengenal ajaran Nabi Muhammad itu melebihi dari anak cucu mereka. Nah ini gambarannya seperti ini. Makanya inilah maksudnya isyarat-isyarat hadis Nabi yang menjelaskan bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad itu melebihi dari anak cucu mereka. Seperti ini maksudnya. Seperti contohnya mualaf ini, dia tidak mempelajari Islam, memperkuat Bible-nya, kitab mereka, tapi ternyata dia masuk Islam. Nah ini yang makanya kalau orang yang benar-benar mendalami Bible mereka itu dengan sungguh-sungguh, dia akan menemukan Islam. Karena apa? Karena semua yang diajarkan Yesus itu ternyata Islamnya menjalankan gitu loh. Coba Anda sebutkan apa yang nggak dijalankan Islam. Yesus bersunat, ya Nabi Muhammad, umat Islam bersunat, menjalankan itu semua. Yesus tidak makan babi, Nabi Muhammad dan umat Islam tidak makan babi ya. Yesus tidak menggunakan patung, nah, Nabi Muhammad dan umat Islam tidak memakai patung. Nah jadi dalam hal ini salah satu contohnya Yesus dalam posisi ini bersujud. Kalau dalam Islam sekarang namanya sholat. Nah Islam menjalankan itu. Nabi Muhammad dan umat Islam menjalankan sholat atau sujud kalau di zaman dahulu namanya. Nah kemudian itu termuat semua di dalam Bible. Belum lagi puasa sama, ditermuat juga di Bible, zakat, haji. Nah ini yang membuat pemuda milenial ini sampai pindah memeluk Islam, karena dia menemukan kebenaran ini gitu, yang nggak bisa dibantah kan, karena di Bible mereka sendiri gitu. Kita lanjut ya. Hidayah Allah datang lewat apapun. Akhirnya di tahun 2016 aku yakin dan percaya 100% bahwa Islam itu agama satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang hak dari Allah. Kenapa bisa bilang kayak gini? Karena aku dulu tuh nggak belajar cuma satu agama. Bukan aku langsung belajar Islam gitu, nggak. Aku belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini. Dan buat aku satu-satunya agama yang benar, agama yang sangat-sangat sangat benar, agama yang di dalamnya terdapat solusi untuk manusia di segala aspek. Selama manusia itu masih tinggal di dunia ini, itu cuma Islam. Buat aku tuh agama yang perfect, agama yang sempurna, sangat sempurna. Kayak semuanya, segalanya sudah ada SOP-nya dari Allah gitu. Kayak udah diatur. Kalau mau kayak gini harus kayak gini, kamu kalau mau kayak gini harus kayak gini. Sudah diatur sedemikian rupa dan sangat jelas dan sangat bisa dilogika itu aturan-aturannya gitu. Dan waktu itu aku sudah kayak di hatiku tuh udah kayak ya udah memang agama yang paling benar itu cuma Islam. Buat aku saat itu aku kayak gini, semua agama baik ternyata. Ajaran seluruh agama itu baik. Nggak seluruh agama, maksudnya agama yang ada di Indonesia, karena ada agama yang nyembah setan, agama yang mengajarkan pembunuh pun di dunia di luar sana itu ada. Cuman aku ngomong agama yang ada di Indonesia semuanya baik, Tapi buat aku saat itu dan saat ini sih, tapi waktu saat itu aku ngomong semua agama baik, cuman yang benar cuman Islam yang benar. Semuanya baik, tapi yang benar cuman Islam. Saat 2016 itu aku sudah tahu kebenaran Islam, tapi aku tetap nggak mau meluk Islam. Kayak ya udahlah. Bayangkan ya, di hati sanubari orang ini sudah mengakuin kebenaran Islam, hanya saja ya bagaimana dia mempol up itu, memfinishing sikap ini. Nah ini kebanyakan akhirnya bisa berubah di tengah jalan kalau
orang-orang yang mempunyai pikiran seperti pemuda milenial ini tidak sampai di follow up atau di finishing endingnya. Nah, ini yang perlu kita selaku orang yang sudah mengetahui kebenaran itu jangan lama-lama, karena kita tidak tahu umur ya, usia kita tidak lama-lama, tidak bisa tahu usia, jodoh, maut, rezeki itu Tuhan yang ngatur. Jadi sebelum Anda terlambat mendatangi Islam, ya sebaiknya jangan segerakan ya, apapun yang terjadi Anda harus berusaha untuk keluar dari masalah ini. Kita lanjutnya. Emang Islam benar gitu, emang Islam benar, ya udah emang Islam satu-satunya agama yang benar, ya udahlah aku nggak mau meluk Islam. Dulu aku berpikiran kayak nanti kalau aku masuk Islam harus sholat 5 waktu, nanti kalau aku masuk Islam harus belajar baca Al-Quran, mager banget. Aku masih sangat mencintai dunia saat itu, kayak nanti kalau aku misalkan sholat 5 waktu gimana aku mainnya, nanti kalau sholat 5 waktu gimana aku nyari duitnya, karena kalau aku sholat 5 waktu gimana aku mau kumpul sama teman-teman, gimana nanti aku aktivitas manggung dan lain-lain. Dulu aku kayak gitu. 2016 skip, 2017, 2018, 2019 di situ aku mulai khawatir tentang kehidupan, bukan tentang kehidupan, tentang hal yang ada di setelah kehidupan. Waktu itu aku kayak, aku hidup di dunia itu kayak bakal bentar banget. Aku sekarang umur 26 dan tiba-tiba aja umur 26 kayak waktu secepat itu. Terus aku mikir gimana kalau nanti aku mati, gimana nanti kalau selesai semuanya mati dan semuanya terlambat, aku mau ngapain gitu. Di dunia aku udah bisa dapat semua, terus kok ada yang kurang. Di situ aku mulai khawatir tentang. Mantap ya, sangat maju sekali pikirannya ini. Dia sudah bisa rancang pemikiran itu jauh ke depan ya, memikirkan masalah akhirat ya. Karena dalam posisi ini memang dunia itu sebagai ladang ya untuk mengumpulkan bekal di akhirat kalau sesuai dengan ajaran Islam. Jadi orang ini sudah tepat sekali pikirannya, sehingga dia mau mencoba untuk mengambil tindakan yang sangat finishing ya. Karena dalam posisi ini dia dalam hal tinggal finishing saja tapi finishing ini pun sangat menentukan, karena susah orang yang ingin keluar dari finishing ini, dari masa keyakinan yang dulu ya. Kita lanjut. Gimana kalau aku mati nanti malam? Gimana kalau aku mati detik setelah ini? Dan dengan semua pemikiran itu, singkat cerita aku memutuskan buat akhirnya aku telepon temenku yang aku tahu dia Islamnya bagus, aku tahu dia Islamnya baik, agamanya baik. Aku telepon, namanya Benny, Ben ajarin aku sholat. Dan di saat aku pengen belajar sholat malam itu malah di saat malam aku tidak memikirkan agama sama sekali. Aku sedang tidak memikirkan ilmu sama sekali, aku sedang tidak memikirkan apapun, jadi kayak lempeng aja. Ben ajarin aku sholat dong gitu. Dan saat malam itu juga belum kayak tidak ada perasaan yang takut, depresi atau takut mati atau kayak gimana, nggak ada perasaan kayak gitu. Intinya apa? Intinya adalah hidayah itu bener-bener dari Allah. Mau kamu mengetahui kayak gimana, mau ilmumu setinggi apa, mau kamu mengetahui kebenaran kayak gimana, kamu sudah percaya apa, kalau Allah tidak memberi hidayah ya udah kayak nggak aja gitu. Kayak ini contohnya karena aku tahu kebenaran Islam dari tahun 2016, tapi aku tidak memeluk Islam sama sekali. Bahkan saat aku depresi dan aku ketakutan mati pun aku tidak memeluk Islam sama sekali. Justru aku memeluk Islam di malam dimana aku lagi gak mikir apa-apa. Jadi benar-benar hidayah dari Allah, dan kita sebagai manusia tetap ditugaskan untuk mencari kebenaran dan berdoa terus untuk diberi hidayah sama Allah. Walaupun kita sudah Islam, tetap minta diberi hidayah sama Allah supaya saat mati pun kita tetap mati dalam keadaan Islam. Amin ya Allah. Luar biasa ya, orang ini sudah ilmu pengenalan dia terhadap Islam tuh sudah sangat kuat ya informasinya, sehingga dia mampu untuk memplanning dirinya bagaimana sebenarnya yang harus dia lakukan untuk melawan ya gejolak-gejolak yang mencoba untuk menentang dalam posisi kebenaran ilahi ya, atau hidayah yang datang kepada dia ini. Dia mencoba untuk bangkit untuk melawan itu agar bisa keluar ending finishingnya sehingga menjadi mualaf ya. Kita lanjut dulu. Jadi gitu. Jadi kenapa aku memilih Islam? Yang tadinya aku takut, aduh aku bakal sholat 5 waktu, aduh aku bakal ini, ternyata sekarang sholat 5 waktu bukan Allah yang butuh, tapi kita manusia yang butuh sholat 5 waktu. Bukan Allah yang butuh zikirnya kita, tapi kita yang butuh zikir ke Allah. Bahkan kalau digali lagi, ternyata kita manusia diciptakan hanya untuk beribadah ke Allah, bukan hal lain. Jadi buat teman-teman di luar sana, aku pengen sharing sedikit bahwa kalau kita diciptakan di dunia ini hanya untuk menyembah Allah, bukan yang lain. Terus gimana caranya menyembahnya? Di Islam kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Di ilmu itu sudah dikasih tahu semua SOP-nya gimana cara menyembah Allah di dalam dunia ini. Jadi ya Islam itu memang agama yang indah, perfect buat aku, sangat sempurna.
Nah, ini ya memang dari Allah. Jadi kita berdoa teman-teman yang belum diberi nikmat iman dan belum diberi nikmat Islam, semoga diberi Allah nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, segitu aja ceritanya. Ini mungkin nggak detail. Oke, seperti itu ya, kita lihat ya, di mana alap yang berkualitas ya. Ini dalam posisi dia berkualitas karena dia sudah era milenial ini, semua informasi di medsos itu sangat mudah didapat untuk dipelajari, dipahami, dan ini sebenarnya memunculkan banyak sekali orang yang berbondong-bondong menurut Islam ya, dalam pemuda milenial seperti para YouTuber dan para artis-artis ya, itu sangat kental sekali dia berpindah menjadi Islam karena dia mengetahui sebenarnya hakikat kehidupan di dunia ini sebenarnya untuk akhirat ya, dan tujuan hidup di dunia pun sebenarnya untuk beribadah, menyembah pada Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada yang lain ya, seperti itu. Oleh karena itu seperti dalam Al-Quran, wa ma khalaqul jinna insan illa liya'budun, yang tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Tuhan. Menyembah ini memang pengertiannya sangat luas, jadi semua aspek itu dalam kerangka menyembah, diniatkan menyembah, dan dalam posisi itulah nilai penyembahan kepada Sang Pencipta ini bisa direalisasikannya, termasuk dalam hal apa saja, bekerja, dalam beribadah, dalam mengajar, atau dalam olahraga dan lain-lain. Semua aspek kehidupan itu menyeluruh ya. Nah, ini yang sebenarnya menggambarkan keistimewaan Islam itu sendiri, yang membuat orang ini ya, pemuda milenial ini menjadi memeluk ajaran Islam. Oke, demikian ya yang bisa Madya review untuk pemuda ya milenial yang berkualitas menjadi mualaf yang mantap ya. Oke, kurang lebihnya Madya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.